Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, Solihah ya. Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa mendampingi kalian dalam kegiatan pembelajaran ya. Karena Ustazah sedang ada pelatihan. Biar Ustazahnya tambah pinter lagi nih ya. Jadi biar ada ilmu baru yang bisa diberikan kepada kalian. Doakan semoga Ustazah dimudahkan ketika pelatihan ini. Baik, di sini Ustazah akan membahas tentang pembahasan soal PTS IPA bagian fisikanya. Oke, kita mulai dari nomor 16 ya. Sebuah objek dikatakan bergerak jika, ingat ini pengertian dari gerak. Kira-kira yang mana? Ya, di sini kan dia membicarakan tentang titik acuan. Sebuah objek dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Jadi jawabannya yang B ya. Yang A itu kurang tepat karena tak mungkin kalau tetap ya. Jaraknya tetap juga tidak mungkin, jaraknya tidak berubah terhadap titik acuan juga salah. Jadi yang tepat adalah yang B. Nomor 17. Seorang anak berada pada titik A hendak ke titik C melalui lintasan seperti berikut ini. Dari A ke C. Pertanyaannya jarak yang ditempuh anak untuk sampai ke titik C adalah, ingat yang ditanyakan adalah jarak. Kemarin ketika Ustazah jelaskan pengertian jarak itu apa? Ya, jarak adalah panjang lintasan ya. Jadi kalau panjang lintasan tinggal dijumlahin aja. 700 ditambah 300 hasilnya 1000 meter. Oke, lanjut nomor 18. Seorang pelari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang seperti berikut ini. Jika pelari tersebut mulai berlari dari titik A dan berakhir di titik A, maka perpindahan pelari tersebut adalah dia lari nih dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, balik lagi ke A. Ya, sini, 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 sini. Pertanyaan adalah perpindahannya. Ingat, kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi awal ke akhir. Ya. Kalau misalkan dia ada di titik A, berarti perpindahannya berapa? Gak ada dong ya, gak ada perpindahannya. Jadi dia perpindahannya adalah 0 ya, tidak ada perpindahan. Contohnya itu kayak gini. Misalkan Akila berangkat dari rumah ke sekolah, terus balik lagi ke rumah. Kira-kira itu ada perpindahan atau enggak? Enggak kan, Akilanya tetap ada di rumah ya. Jadi gitu, jangan terkecoh sama soal. Lanjut nomor 19. Hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya adalah pengertian dari. Ingat, kalau jarak itu dia temenannya sama kelajuan. Jadi jawabannya yang C. Kalau misalkan di sininya perpindahan baru jawabannya yang B ya, yang kecepatan. Selanjutnya nomor 20. Sebuah benda menempuh jarak 60 meter dalam waktu 5 menit. Yang ditanyakan adalah kelajuan benda tersebut. Nah, rumus kelajuan kayak gimana? Kelajuan V sama dengan jarak S dibagi waktu ya. Oke. Kita masukin lagi ke sini. S-nya berapa? 60 meter. Waktunya berapa? 5 dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena satuannya adalah second ya. Di sini kan 5 menit. Tapi yang ditanyakan adalah yang satuannya second. Lihat, per second semua. Jadi dari menit diubah menjadi detik kan dikali 60 ya, kayak gitu. Nah, tinggal kita coret-coret aja nih. 60 dibagi 60 hasilnya jadi V-nya sama dengan berapa yo? 1 ya, kan 60 dibagi 60 itu kan 1. 1 per 5
1 dibagi 5 berapa? Mas, awas nih, ada yang nggak bisa 1 dibagi 5. Bagi kurung, hasilnya berapa? Kan 1 dibagi 5 nggak bisa. Kita pinjem 0, jadinya 0, kan? Jadinya 10 dibagi 5, 2. 0,2 meter per second. Jadi jawabannya yang AB. Ya. Lanjut. 3 gaya masing-masing F1 20 Newton arah kanan, F2 10 Newton arah kanan, dan F3 30 Newton ke arah kiri. Ketiga gaya tersebut bekerja pada sebuah benda. Benda tersebut akan bergerak sebesar berapa dengan resultan, bergerak kemana dengan resultan berapa. Oke, kita tandain dulu ya, yang searah. Oke, ini deh. Yang searah nih, yang F1 ya, itu kan searah. Dia ke kanan, F2 juga ke kanan. Nah, berarti kalau searah, kita jumlahkan hasilnya berapa? 10 tambah 20. 3, 30. Oke, lanjut yang kirinya, F3-nya 30 Newton. Atau yang ke arah kiri ya. Nah, yang ke kanan 30, kiri 30. Kira-kira kalau misalkan seimbang kayak gitu gimana? Bendanya akan bergerak atau tidak? Tidak. Jadi jawabannya yang D. Dia diam ya. Si bendanya diam. Kita tandain dulu. Astagfirullah. Bendanya akan diam saja ya. Lanjut, nomor 20. Pada sebuah balok dikerjakan 3 buah gaya seperti berikut. Nah, kayak gini. Ini ada yang kelewat. Nah, ada yang ketutup karena lewat. Yang ke kanan 60 Newton sama 105, yang ke kiri 100 Newton. Nah, berarti kalau ketemu soal seperti ini gimana? Kita jumlahkan yang searah dan kurangi dengan yang berlawanan arah. Ini gampangnya gini aja, 105 dikurangi 100, 5. Terus tinggal 60 ditambah 5, jadi 65 ke arah kanan. Ya, gampang loh kalau kayak gini. Selanjutnya nomor 23. Pada suatu lomba tarik tambang, Doni menarik dengan gaya 30 Newton ke barat. Ingat kalau yang seperti ini kita tandain dulu ya. Kok ada yang itu? 30 Newton ke barat, sedangkan Putra menarik dengan gaya 50 Newton ke timur. Nah, berarti karena dia berlawanan arah, tinggal kita kurangin aja ya. 50 kurangi 30 berapa? 20 Newton. Nah, yang paling besar punya siapa? Punya Putra. Jadi jawabannya yang 20 Newton ke arah Putra. Jadi yang menang si Putra ya. Selanjutnya, gaya sebesar 60 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg di atas lantai licin, sehingga benda yang awalnya diam jadi bergerak. Setelah 2 detik, jarak yang ditempuh adalah, kita tulis dulu yang diketahuinya apa, ditanya apa, dijawab apa. Oke? Diketahui dulu. Diketahui. F-nya 60 Newton. Masanya 2 kg. Sehingga benda yang awalnya diam. Nah, ada kata-kata awalnya diam. Berarti dia kecepatan awalnya 0. Ya, berarti V0-nya 0 meter per second. Kebawahin aja deh ini biar enak. Salah. Ya, terus habis itu apa lagi diketahui? T-nya berapa?
2 second ya. Nah, yang ditanya. Ditanyakannya apa? Jarak yang ditempuhnya. Berarti S ketika 2 second ya. Jawab. Nah, untuk soal ini, dia merupakan soal GLBB. Dipadukan dengan hukum 2 Newton. Oke, nyutin lagi Newton. Nah, GLBB dan hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton bunyi persamaannya kayak gimana? Sigma F sama dengan M kali A. Oke, yang hukum 2 Newton itu sigma F sama dengan M kali A. Kita catat dulu ya. M dikali A. Oke, ini hukum 2 Newtonnya. Terus di sini kan mencari jarak ya. Jarak itu rumusnya, coba dicek lagi bukunya, diingat-ingat. Apa? S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 kali A kali T pangkat 2. Oke, berarti S sama dengan kita masukin. V0-nya kan 0. 0 dikali T-nya berapa? 2 ya. 2 second. Ditambah 1/2 dikali A-nya belum ada. Ya. Nanti kita cari A-nya dulu. T-nya 2 pangkat 2. Nah, kita cari A-nya dulu nih. A-nya dari sini. Berarti bisa kita balik nih rumus ini. A sama dengan sigma F dibagi M. Berarti A-nya sama dengan bisa sih. Ya. A sama dengan 60 Newton dibagi 2 kg. Hasilnya berapa? 60 bagi 2? 30. 30 apa? 30 M per S pangkat 2. Oke, jadi A-nya nih kita masukin 30 ya. Oke, lanjut ngitung. 0 dikali 2 sama dengan 0. Jadi ini 0 ya. Tinggal setengah dikali 30 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nah, di sini, jadi kita ganti 4 aja deh, biar enak ya. 4. Jadi tinggal S sama dengan ini tinggal 0 tambah ini kan nggak salah 0-nya ya. 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi tinggal 2 kali 30.
Hasilnya berapa? 60 meter. Jadi jawabannya yang B ya. Lanjut. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ini punya si ini tadi ya. Kalau misalkan Sulu memperhatikan pernyataan-pernyataan ini, kalian baca dulu soalnya disuruh ngapain. Nih, jika sebuah benda dalam keadaan setimbang, maka pernyataan yang benar adalah setimbang itu apa sih? Setimbang itu adalah seimbang, ya. Berarti dia mengalami GLB. Ya. Dia bendanya itu bisa diam, resultan gayanya 0. Terus benda mungkin bergerak dengan kecepatan tetap. Kalau yang benda mengalami percepatan konstan, itu salah ya. Kalau di dalam GLB itu harusnya kecepatannya konstan. Jadi jawabannya yang B, 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Gitu. Lanjut, nomor 26. Di bawah ini yang termasuk gerak lurus beraturan, GLB. Ingat, kalau GLB itu pertama kecepatannya konstan, terus apalagi bendanya diam, ya, tidak bergerak, itu dia dimasuknya ke dalam GLB, bisa ke dalam GLB. Maksudnya gimana? Resultannya 0 ya. Nah, di sini kereta api yang bergerak menjauhi stasiun dari keadaan diam. Kereta api yang bergerak menjauhi stasiun dari keadaan diam. Yang namanya dari keadaan diam berarti dia kecepatan awalnya 0. Nah, terus pas gerak berarti kan kecepatannya berubah. Berarti yang A itu salah. Yang B, mobil yang sedang diparkir. Yang sedang parkir. Biasanya kan kalau yang parkir mah kecepatannya berubah-ubah ya. Nggak nentu. Terus orang berlari dengan kecepatan tetap. Nah, ini nih, ini betul ya. Jadi udah ada kata-kata kecepatannya tetap atau konstan. Yang D, buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya itu semakin ke bawah, kecepatannya akan semakin besar ya. Oke, jadi jawabannya yang C. 27. Perhatikan pernyataan. Ingat ya, baca dulu soalnya. Pernyataan di atas yang termasuk gerak lurus berubah beraturan adalah, ingat, kalau gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatannya berubah secara beraturan. Ya, nanti timbul percepatan di sini. Jadi clue-nya kecepatannya berubah, tapi beraturan berubahnya. Maksudnya kayak gini, dari 20 ke 40, terus 60, 80. Kayak gitu, itu yang naik. Nah, langsung saja ke pernyataan yang pertama. Orang sedang menyeberang jalan dengan kecepatan tetap. Ingat, kalau kecepatan tetap berarti dia bukan GLBB, tapi GLB. Ya. Lalu kucing berlari mengejar tikus. Nah, kalau ini, itu kan kecepatannya tidak bisa diprediksi. Kadang dia semakin cepat, di mana si tikusnya kan, kadang semakin lambat, gitu. Yang ketiga, buah mangga yang matang jatuh dari pohonnya. Nah, ini dia masuknya ke dalam GLBB. Yang keempat, balok pejal meluncur dari puncak bidang miring. Pejal itu maksudnya gimana? Padat ya. Meluncur dari puncak bidang miring. Jadi kan semakin ke bawah, dia kecepatannya kan semakin besar. Dan kecepatannya juga berubah secara beraturan. Jadi jawaban yang benar adalah lanjut. Sebuah kendaraan bergerak dari keadaan diam hingga memiliki kecepatan 40 meter per second membutuhkan waktu selama 8 second. Percepatan kendaraan tersebut adalah wait a minute. Diketahui biasa ya kalau yang seperti ini. Bergerak dari keadaan diam, berarti V0-nya berapa? 0. Kita copy dari sini aja ya. Biar nggak usah capek-capek. V0-nya 0. Terus apa lagi? Diam hingga memiliki kecepatan 40 meter per second. Berarti VT-nya ya. VT-nya
T-nya 40 meter per second. Membutuhkan waktu selama 8 second T-nya. T kecil ya, T-nya 8 second. Yang ditanyakan adalah, ini di sininya berantakan, tapi kalian jangan berantakan ya. Nulisnya rapi aja. Yang ditanyakan adalah percepatan atau acceleration. A-nya sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab. Jawaban gimana? Rumus A gimana? Rumus A. A sama dengan VT min V0. Biar enak dulu ya. Dibagi T. VT min V0 dibagi T. VT-nya berapa? 40. V0-nya berapa? 0. T-nya berapa? 8. 40 dibagi 8, hasilnya berapa? Tadi ini pakai satuan aja ya, biar enak ya. Ini second. Jadi dapatnya berapa hasilnya? 40 bagi 8? 5 ya. 5 meter per second kuadrat. Begitu. Jadi jawabannya ya H. Kita lanjut. Number 29. Sebuah benda yang mula-mula diam kemudian dipercepat 3 meter per second. Oh, ini harus di atas nih. Manakah? Ini dia. Setelah 5 detik kecepatan benda tersebut adalah, ini sama rumusnya pakai yang tadi, cuman dibalik ya. Ini pakai rumus yang ini nih. Tinggal dibalik. Berarti tinggal A dikali T sama dengan kok enggak ini sih, enggak berubah. A kali T. T sama dengan, kita copy dulu. VT min V0. Nah, kan yang dicarinya adalah VT. Setelah 5 detik kecepatannya berapa? Berarti VT sama dengan A dikali T tambah V0. Kita copy-copy aja, biar enak. A-nya 3 dikali kali 5 ditambah V0-nya mula-mula dia 0. Jadi nggak usah di ini ya, berarti VT-nya berapa? 3 kali 5? 15. Begitu caranya. 15 meter per second. Jadi jawabannya yang D. Oke, PG terakhir. Seorang anak berjalan ke timur sejauh segini. Jarak yang ditempuh anak tersebut adalah, jangan terkecoh oleh waktu. Ini kan ditanyakannya cuma jarak
ya. Kalau jarak gimana? Panjang lintasan, jadi tinggal 800 ditambah 500, hasilnya 1300 meter. Dari meter ke kilometer dibagi 1000, hasilnya jadi 1,3. Begitu ya. Lanjut nomor yang esai ya, nomor 2. Sebutkan bunyi hukum 1 Newton. Kemarin udah. Benda akan tetap diam atau bergerak atau bergerak lurus beraturan jika resultan, mana resultan? Sigma ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Udah, ini bunyi hukum 1 Newton. Benda akan tetap diam. Gitu. Lanjut nomor 4. Jarak antara kota Jakarta dan Semarang adalah 400 km. Jika ayah mengendarai mobil dan menghabiskan waktu selama 8 jam untuk sampai Semarang, maka kecepatan ayah adalah kecepatan mobil kali ya. Nggak mungkin lah ayahnya berlari gitu. Ya gitu, diketahui dulu. Diketahui S jarak Malang dan Jakarta itu 400 km. Terus waktunya T-nya sama dengan 8 jam. Yang ditanya adalah V-nya. Gampang sekali. Jawab. Rumus V gimana? V sama dengan S dibagi T. Ya. S-nya itu 400 km. T-nya 8 jam. 400 dibagi 8 hasilnya 50 km per jam. Oke, pas Ustazah cek ya, ternyata itu ada beberapa yang menjawab betul, tapi dia nggak pakai cara. Ingat nih ya, Solihah, kalau esai itu harus pakai cara kalau ada soal hitung-hitungan kayak gini. Karena apa? Karena setiap poin itu akan dapat setiap baris itu dapat nilai. Kayak ini diketahui S-nya ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, 1, 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misalkan betul semua nih esainya ininya, yang nomor 4 itu dia nilainya 6 untuk satu nomor doang. Ya. Oke, untuk yang mapel biologinya silahkan kalian cari sendiri. Nanti untuk remedialnya adalah mengerjakan kembali ya. Yang biologinya kan yang fisikanya udah dibahas, jadi kalian tinggal cari yang biologinya. Baik, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Bila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.